Pada mau ke Mabes Polri, jangan halangi kita ke UGM. Kamu itu ndak tahu diri, ndak mikir kalau umurmu sudah tua. Mau apa lagi kamu? Bijaksana apa lagi yang kau andalkan nih? Pembicaraan doang, cerita no di TikTok dimanapun. Ndak masuk akal kamu. Sudah tua kamu itu. Mikir umur itu loh. Sisanya hanya berapa? Cukup beralasan karena memang ditemukan sejumlah kejanggalan dan keganjilan yang antara lain bahwa tanggal skripsi 14 November 1985 sedangkan pada ijazah diterbitkan dulu pada tanggal 5 November 1985. Nama dekan mana yang benar? Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro apa Profesor Dr. Ahmad Suemitro? Jurusan teknologi kayu, padahal jurusan pada saat itu tidak ada. Bahwa pada foto ijazah yang memakai kacamata dan wajah Joko Widodo, font yang pada waktu itu tidak ada, dan logo UGM serta foto menutupi stempel. Yang penting sekarang SD, SMP, dan SMA-nya bagaimana? Dan klien kami bisa memastikan. Mantan pengacara Rizik, ya, biasalah selalu mengangkat isu ijazah palsu Pak Jokowi. Dia bilang dia menyamakan dengan kasus Nurul Komar almarhum. Kata dia, ya, Nurul Komar aja ditangkap tuh, ditahan. Beda lah Bu, Nurul Komar, ya, itu universitasnya menyatakan bahwasanya dia tidak mendapat gelar di universitas tersebut. Sementara Bapak Joko Widodo, UGM sudah berkali-kali menyatakan, mengklarifikasi bahwasanya seorang Joko Widodo ya kuliah dan menamatkan kuliahnya mendapat gelar insinyur di UGM. Bahwa pembohong besar itu adalah mereka-mereka yang mengatasnamakan kelompok-kelompok warga masyarakat yang dipimpin antara lain Egy Sujana, Rismon Sianipar, Bambang Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang tuduhan ijazah palsu yang hingga kini nggak mandek-mandek ya. Mantap, mantap. Loh kok mantap bang ya kan? Ya iyalah ya kan, karena kami merasa terbantu gitu loh. Jadi nggak perlu repot-repot cari materi buat konten reaction politik. Cukup mengumpulkan video-video manusia-manusia somplak tersebut, ya jadilah sebuah konten, kan begitu. Walaupun kontennya bikin ngelus dada gitu ya, karena saya baru tahu gitu loh. Ternyata ada juga gitu orang yang sengkleknya macam kayak gitu. Itu sih menurut saya bukan bodoh lagi ya, tapi sangat dungu ya. Bahkan sudah bisa dibilang super dungu promek. Iya, masa sudah jelas-jelas ya pihak yang menerbitkan ijazah mengklarifikasi bahwa ijazah Jokowi asli. Lah mereka tidak pernah ikut membuat ijazah, tapi mereka ngotot gitu loh bahwa ijazah Jokowi palsu. Itu sama halnya dengan membantah hasil tes DNA ya dengan narasi-narasi yang koplak ya. Dia pikir ya hasil tes DNA itu bisa berubah ketika mereka membantahnya dengan narasi-narasi yang konyol. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Pada mau ke Mabes Polri, jangan halangi kita ke UGM. Kamu itu ndak tahu diri, ndak mikir kalau umurmu sudah tua. Mau apa lagi kamu? Bijaksana apa lagi yang kau andalkan nih? Pembicaraan doang, cerita no di TikTok dimanapun. Ndak masuk akal kamu. Sudah tua kamu itu. Mikir umur itu loh. Sisanya hanya berapa?
Adik Jokowi gitu ya pernah memimpin sampean 2 periode. Coba ya turun di kampung-kampung, semua itu senang sama Jokowi. Ini loh, tahu ini. Kamu sudah tua karek keke ya, kakek sekarat, ngikuti apa lagi? Turun ke kampung-kampung. Aduh, udah tua ya, nggak tahu diri katanya. Katanya netizen barusan. Iya, sebetulnya saya juga berpendapat sama ya. Seharusnya sudah tua gitu kan, harusnya semakin dihormati oleh generasi muda. Tapi ya karena macam kayak gitu ya kan, ya siapa yang mau menghormati? Anak TK pun sepertinya nggak bakal ada yang mau menghormati. Bukan hanya ijazah SMA Jokowi yang dianggap palsu ya, kuliah, SD, SMP-nya juga gitu loh. Nanti lama-lama TK juga begitu dianggap palsu. Aduh, Mbah Egy, lanjut. Mendengar informasi yang bersifat klarifikasi yang datang dari Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Pertanyaan kita adalah, siapa sebetulnya yang melakukan kebohongan besar? Siapa yang menjadi pembohong besar dalam kisruh di seputar ijazah Joko Widodo? Mereka-mereka yang terus-menerus menyerang Jokowi dengan mempersoalkan ijazahnya, yang konon katanya ijazahnya palsu, ternyata harus kita curigai sebagai mereka yang tidak menginginkan hidup politik dan demokrasi kita berjalan semakin baik. Mereka ingin terus menciptakan suasana hidup politik dan demokrasi kita ada dalam situasi penuh kekacauan, saling curiga, dan karena itu memperlemah pemerintahan yang sedang dipimpin oleh Presiden Prabowo dan Gibran. Karena itu, apa yang dinyatakan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM ini cukup memberikan referensi kepada kita bahwa pembohong besar itu adalah mereka-mereka yang mengatasnamakan kelompok-kelompok warga masyarakat yang dipimpin antara lain Egy Sujana, Rismon Sianipar, Bambang Tri, yang kembali harus kita katakan mereka berhadapan dengan kebenaran, dan setiap upaya untuk menggalang fitnah dan kebencian untuk menjadi kekuatan untuk mereka mengalahkan kebenaran itu pada akhirnya akan dipermalukan oleh kebenaran itu sendiri. Dalam konteks ini, apa yang dituduhkan bahwa Jokowi telah memalsukan ijazahnya dan melakukan pembohongan publik itu tidak beroleh fakta yang benar. Malahan, kebenaran semakin diungkapkan bahwa Jokowi memiliki ijazah dan ia sah sebagai pemimpin dan presiden kita selama 2 periode. Karena itu, kebenaran mengalahkan kebencian. Itulah fakta yang terjadi pada hari ini. Nah, siapa sebetulnya yang pembohong, pendusta, dan bajingan? Ya, tentulah mereka-mereka yang selama ini menuduh ijazahnya Jokowi itu palsu. Loh, kok bisa Bang? Ya iyalah, ya kan? Berpikir dengan logika sederhana saja ya, nggak perlu muluk-muluk ya, hanya gara-gara ingin dikatakan sebagai orang cerdas ya. Sesuatu hal yang simple ya harus di pendekatannya juga menggunakan hal yang simple. Begini aja gitu loh. Ijazah itu siapa yang menerbitkan? Nah, ya, kemudian pihak mana yang bisa menentukan sebuah ijazah itu asli atau palsu? Ya kan pihak yang menerbitkan, ya kan? Iyalah, jadi kalau ada orang-orang yang nggak ada urusannya berteriak palsu-palsu, emang kapasitas dia untuk menentukan asli dan palsu itu dari mana? Oh, dari ahli forensik Bang. Oh, dari forensik Hong Kong. Lanjut. Selamat malam. Tidak terasa bahwa pada hari ini sudah edisi ke-75. Topiknya kali ini tentang ijazah. Saya beri judul, benarkah ijazah Joko Widodo palsu?
Perbincangan mengenai ijazah Joko Widodo di media sosial sudah berlangsung sekitar 1 tahun. Pembahasannya semakin lama bukannya semakin surut, redup, dan hilang, tetapi malah sebaliknya semakin kencang, keras, lantang, dan ramai sekali. Ramainya karena pada akhirnya tanggal 21 Maret tahun 2025, Rektor UGM muncul di hadapan publik dengan mengadakan konferensi pers, mengatakan bahwa ijazah Joko Widodo adalah asli. Kemudian pada waktu yang berbeda, disusul pada para alumni UGM jurusan Kehutanan Angkatan 85 mengatakan bahwa ijazah Joko Widodo adalah asli. Sedangkan masyarakat terpecah menjadi 2 kelompok. Kelompok yang mendukung Joko Widodo dan kelompok yang mendukung ijazah Joko Widodo adalah palsu. Joko Widodo sendiri menghadapi tudingan yang menilai ijazahnya palsu, memberikan tanggapannya dengan secara santai, enteng, dengan berucap, dari UGM dulu sudah banyak sekali yang menyampaikan melalui dekan Fakultas Kehutanan. Teman-temannya juga sudah banyak sekali yang menyampaikan, yang mendalilkan, yang membuktikan. Jangan saya yang suruh membuktikan. Fitnah murahan yang diucapkan berulang-ulang. Teman-teman, dari perang narasi di media sosial, tiba-tiba kita bersama dikejutkan dengan munculnya saudara Rismond Hasiholan Sianipar, yang dalam istilah ekonomi disebut Black Swan. Kehadirannya bagi kita merupakan blessing in disguise, karena memiliki expertise di bidang teknologi forensik. Pak Sianipar mengatakan secara jelas, terang, tegas bahwa ijazah Pak Joko Widodo adalah palsu 100 miliar %. Dengan lantang berani menantang UGM dan Pak Joko Widodo agar melaporkan dirinya dan siap masuk penjara apabila tuduhannya tidak benar. Teman-teman, jika berdasarkan keterangan kelompok yang menilai ijazah Joko Widodo adalah palsu, cukup beralasan karena memang ditemukan sejumlah kejanggalan dan keganjilan, yang antara lain bahwa tanggal skripsi 14 November 1985, sedangkan pada ijazah diterbitkan dulu pada tanggal 5 November 1985. Nama dekan mana yang benar? Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro apa Profesor Dr. Ahmad Suemitro? Jurusan teknologi kayu, padahal jurusan pada saat itu tidak ada. Bahwa pada foto ijazah yang memakai kacamata dan wajah Joko Widodo, font yang pada waktu itu tidak ada, dan logo UGM serta foto menutupi stempel. Ciri-ciri pada fisik, telinga, bibir, gigi, gelar yang semula Dr. Andes berubah menjadi insinyur. Teman-teman, menurut pendapat saya, mengingat permasalahan ini begitu sederhana, karena UGM memiliki berkas atas nama Joko Widodo dan memiliki begitu banyak para saksi. Selain hal tersebut, agar UGM tetap disebut sebagai Universitas Gadjah Mada, bukan Universitas Gajah Mabuk, juga bukan Universitas Gunde Mulyono. Begitu juga Pak Jokowi, jika memang benar alumni UGM dan memiliki kemauan yang baik untuk mengakhiri kegaduhan yang berupa saling menghujat, maka Pak Jokowi cukup membawa berkas berupa dokumen pada waktu kuliah dan membawa ijazah asli. Selanjutnya, baik Universitas Gadjah Mada maupun Pak Jokowi harus menempuh jalur hukum di pengadilan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
membuat laporan di kepolisian. Biarlah pengadilan yang memutus masalah ijazah asli atau tidak. Jadi bukan dengan cara berdiam diri dan mengakui bahwa masing-masing paling benar. Ingat, that public have a right to know. Demikian teman-teman, terima kasih. Aduh Pak, ya kan. Saya nggak ngerti ya. Ini orang sebetulnya berpihak kepada siapa? Kalau saya sudah jelas ya, kami sudah jelas tidak berpihak kepada siapa-siapa, kami berpihak kepada kebenaran. Walaupun kebenaran itu terkadang subjektif, ya maka ya jangan salahkan kalau kami terlihat sepertinya itu terlalu membela Pak Jokowi. Padahal enggak, kami menganggap kebenaran memang ada pada pihak Pak Jokowi begitu ya. Perkara UGM disebut sebagai Universitas Gundik Mulyono, terserahlah ya. Terserah ketika fontnya dipersoalkan, font Times New Roman, kemudian foto kacamatanya dipersoalkan, kemudian apalagi ya. Nah, kemudian nama dosen pembimbingnya ya kan. Gini aja ya. Kalau yang dipersoalkan itu foto ya, itu yang diserang memang hanya ijazahnya Pak Jokowi. Tetapi kalau font, ini sebetulnya yang diserang itu satu angkatan loh. Karena ijazah mereka yang satu angkatan dengan Pak Jokowi itu ijazahnya bentuknya sama ya kan. Ijazah kosongannya sama, fontnya sama, kertasnya sama, desainnya sama. Aduh, jadi bukan hanya Pak Jokowi yang mereka serang sebetulnya, tapi juga para rekan-rekan Pak Jokowi. Tapi terserah lah ya, karena menurut saya kalau waras itu bukan anak abah namanya. Lanjut. Setelah font Times New Roman yang dipersoalkan ya, sebelumnya ada lagi ya foto kacamata ya. Kemudian yang ketiga ada lagi stempel UGM-nya katanya berada di belakang fotonya. Jadi tertindih oleh fotonya Jokowi. Dari situ muncul kecurigaan bahwa fotonya itu foto baru ya, baru ditempel gitu. Karena tidak terkena stempel, kurang lebih seperti itu. Dan sekarang muncul lagi bahwa katanya itu di UGM itu nggak ada teknologi kayu ya. Profesor UGM tak pernah ada jurusan itu katanya. Nah ini kan lucu sekali. Lucunya adalah ini yang diserang bukan hanya Jokowi tetapi rekan-rekan Jokowi satu angkatan itu. Karena kalau dianggap di UGM itu tidak pernah ada jurusan teknologi kayu, itu sama saja menganggap ya teman-teman Jokowi satu jurusan ya, angkatan 80 itu semua ijazahnya palsu semua ya. Goblok, terserah kalian lah ya, terserah kalian. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prabowo yang terhormat, Presiden Republik Indonesia, saya salah satu warga negara Indonesia, Pak. Ingin memohon kepada Bapak, jika Bapak berkenan, Pak Jokowi adalah mantan Presiden kita, Pak, 10 tahun. Beliau yang Bapak gantikan. Dan Bapak sampaikan juga bahwa Bapak itu bisa menjadi Presiden tidak lepas dari bantuan beliau. Jadi saya sekarang memohon kepada Bapak, bantu jugalah beliau, Pak. Beliau saat ini sedang dituduhkan oleh banyak masyarakat, Pak, memiliki ijazah palsu. Ya, dan ini menjadi polemik di masyarakat, Pak. Sebagai masyarakat saya ingin menyampaikan kepada Bapak, bantulah beliau, Pak, untuk bisa menyelesaikan ini. Cukup barangkali Bapak tidak usah turun tangan langsung, memerintahkan kepada orang-orang yang berkompeten untuk menyelesaikan ini. Apakah itu penegak hukum atau siapapun, Bapak yang lebih tahu tentang bagaimana cara menyelesaikannya. Bantu juga masyarakat dalam hal ini. Jadi dua-dua Bapak bantu, Pak. Bapak bantu mantan Presiden yang Bapak gantikan untuk tidak menjadi fitnah bagi beliau. Kemudian Bapak bantu juga masyarakat yang pada umumnya sedang bergonjang-ganjing ini, Pak, terhadap keabsahan daripada ijazah Pak Jokowi.
Mudah-mudahan Bapak mendengarnya, bisa menyelesaikannya, dan itu bagian daripada mengamankan atau pengamanan terhadap situasi dan kondisi sosial masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja saat ini. Itu saja barangkali Pak. Kalau saya salah, saya mohon maaf. Tidak ada maksud yang lain kecuali untuk bisa memberikan masukan kepada Bapak barangkali untuk bisa menyelesaikannya. Demikian Pak, saya tidak bisa mewakili rakyat. Berarti karena kalau saya bilang saya mewakili rakyat yang mana? Tapi saya sebagai warga negara Indonesia Pak, yang punya hak untuk bisa menyampaikan pendapatnya. Demikian barangkali Pak, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini loh Pak, ya kan, Anda meminta Prabowo untuk turun tangan. Prabowo turun tangan pun, para pembenci, para kelompok-kelompok Anda, para golongan-golongan Anda akan tetap menganggap ijazahnya Jokowi itu palsu gitu loh. Karena persoalannya itu cuma satu sebetulnya, ya kan. Persoalannya kalian itu kan sakit hati ya ketika Jokowi itu membekukan izin ya SK Kemenkumhamnya itu sebuah organisasi keagamaan yang suka bikin rusuh. Bahkan organisasi keagamaan ini menginginkan mengubah dasar negara. Nah, itu dibekukan oleh Jokowi. Nah, kalian-kalian ini adalah orang-orang ya dalam barisan itu yang sakit hati. Kemudian kalian memprovokasi orang-orang yang tidak ngerti lor kidul ya kan dengan EQ 78 ya agar menuduh ijazahnya Jokowi itu palsu gitu loh. Nah, sementara orang-orang ini nggak pernah punya ijazah karena nggak pernah sekolah. Jadi mereka nggak ngerti gitu loh. Mana ijazah asli, mana ijazah palsu. Ya kalian cukup mencekoki mereka saja dengan kejanggalan-kejanggalan yang seolah-olah ya terdapat dalam ijazahnya Pak Jokowi. Mereka akan langsung percaya dan menjustifikasi ijazah Jokowi palsu. Jadi walaupun Prabowo turun tangan, nggak akan selesai persoalannya. Persoalan selesai ketika Anda ini dicabut kewarganegaraannya, dikirim ke Palestina, ke Israel, atau ke Libanon sana buat ganjel tank. Selesai persoalan ya. Lanjut. Selamat malam guys. Masih terkait dengan apa yang kelompok HTI, FPI kumandangkan kaitan dengan ijazah palsu Jokowi yang kemudian mendapat angin segar oleh saudara Resmond Sianipar yang dengan bongah mengatakan 1000% Jokowi ijazah palsu. Ya, saya ingin katakan kepada kalian semua, apakah kalian pernah melihat ijazah Jokowi yang asli? Tentu kalian tidak pernah akan melihatnya. Kalian kan sekarang memaksakan untuk Jokowi menunjukkan ijazah aslinya kepada kalian agar kalian bisa percaya. Bagaimana bisa Pak Jokowi menunjukkan kepada keaslian ijazah Jokowi asli kepada kalian, sementara di dalam hati kalian penuh kebencian? Tidak mungkin akan ada. Begitu juga dengan saudara Sianipar. Saya tahu Sianipar punya trik. Ini adalah trik untuk bisa agar mendapat perhatian dari Pak Prabowo untuk dimasukkan jadi salah satu di antaranya yang di dalam susunan kementerian itu, entah itu tenaga ahli atau apa sebagainya. Karena setelah kita cermati kan dia tidak lagi menjadi dosen di universitas apa di mana itu, di NTB apa di mana itu, tidak lagi jadi intinya yang bersangkutan adalah pengangguran. Nah, dan kan dia mencoba memainkan peranan ini agar dengan peran ini dia bisa dapat dipercaya oleh pemerintah, oleh Pak Prabowo ya untuk ditaruh di tempat yang lain, di salah satu di antara sebagai tenaga ahli atau apa sebagainya. Nah, itu kan framing jadi yang dilakukan oleh Resmond yang sekarang lagi bermain sandiwara tersebut. Kalau HTI memang dia sengaja berbuat seperti gini, framing isu ini dibuat karena memang dia sudah tidak punya lagi isu yang lain. Karena isu-isu yang lain akhirnya kan terbuat yang cuma-cuma. Dia mencoba untuk katakanlah sekarang andai karena tidak ada Resmond pun juga mungkin isu ijazah palsu ini juga sudah selesai. Tapi ketika Resmond naik dan itu membahana kembali, tapi dengan Ponga dan sombong mengatakan jasa Jokowi itu asli 1000% palsu ya. Tapi saya lebih menegaskan kepada HTI bahwa kalian HTI, kalau memang kalian ada organisasi keagamaan, organisasi memperjuangkan nilai-nilai Islam, maka kalian begitu bodoh, pongah dengan menjatuhkan saudara-saudara kalian yang Muslim, dengan menggibah, ya, memfitnah Jokowi. Itu artinya saudara kalian orang Islam Muslim, akhul Muslim, ya. Karena yang sesungguhnya perjuangan yang benar adalah
berjuanglah karena Allah Ta'ala, sehingga ketika HTI dibubarkan, apapun juga namanya organisasi dibubarkan, tapi perjuangan itu tetap dilakukan, karena perjuangan itu lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, bukan karena HTI, bukan organisasi, bukan oleh pimpinan-pimpinan kalian. Kalian sekarang terjebak dalam permainan kotor yang dilakukan oleh para koruptor dari PDIP, ya, para politisi PDIP yang memframing dan sebagainya, dan membuat kalian ikut di dalam permainan itu, sehingga mencoba untuk menjelajahkan Jokowi, menghina, memfitnah, memframing, kemudian membuli, apapun juga yang kalian lakukan. Nangkatnya merasa bangga bahwa itu adalah bagian dari perjuangan Islami untuk memenangkan pertarungan. Pada sesungguhnya kalian itu sedang menghancurkan sesama muslim. Bukankah kalian sendiri tahu bahwa di dalam hadis itu mengatakan apabila seorang menggibah orang muslim sama seperti memakan daging busuk dari saudaranya sendiri. Itu kalian lakukan. Dan hebatnya kalian mengatakan menggunakan nama ayat-ayat Allah, menggunakan nama Allah dengan kata takbir dan lain sebagainya. Padahal kalian tidak mempunyai nilai amalan apapun sedikit pun ada di sana. Kenapa? Karena yang kalian perjuangkan saat sekarang ini adalah memperjuangkan HTI untuk berdirinya HTI. Padahal HTI itu adalah organisasi yang sama sekali tidak ada kaitan dengan ibadah. Kalian ingin berjuang itu kan atas nama ibadah, melaksanakan perjuangan untuk ibadah karena Allah agar dapat pahala dari sana. Pahala apa yang akan kalian dapatkan kalau yang kalian perjuangkan adalah HTI agar bisa berdiri kembali HTI di bumi Indonesia? Nonsense. Berarti kalian termasuk orang-orang munafik yang hanya bisa menjelajahkan orang, ya, mengkapir-kapirkan orang atau menggibahkan orang, memfitnah orang agar kalian bisa naik ke derajat yang lebih tinggi. Sama seperti yang dilakukan oleh para politisi PDIP yang ingin menghancurkan Jokowi agar mereka bisa naik setara di atasnya. Itu sama. Artinya apa? Nilai kalian itu sama dengan nilainya orang-orang PDIP. Kalian tidak lebih daripada manusia-manusia biasa yang menggunakan baju agama untuk menutupi kebohongan, untuk menutupi diri kalian yang sesungguhnya adalah orang-orang munafik yang ingin merebut Indonesia dengan menggunakan fasilitas agama. Semoga kalian sadar, yang para pendukung HTI sadar, kembalilah kepada jalan Allah yang benar. Kalau berjuanglah karena Allah, bukan berjuang karena Islam, bukan berjuang karena organisasinya, tapi berjuang karena Allah. Kalian mendapat nilai ibadah di sana. Karena bagi Allah yang dicari oleh Allah adalah ibadah kalian, bukan yang apa-apa yang ada di tangan kalian yang ingin kedebuk. Itu semua dunia, akhirat yang bertanya menunggu kalian di sana. Ya, menarik sekali ya komentar netizen barusan, walaupun cukup panjang ya, 5 menit lebih, hampir 6 menitan lah. Dan saya tidak perlu mengomentari bagian per bagian, saya cukup mengomentari bagian depan saja tadi, bahwa tidak mungkin Jokowi itu akan menunjukkan ijazah kepada kalian-kalian yang berhati busuk. Saya sih sepakat ya, karena iyalah, kalian ini busuk kali gitu loh. Masa gak ada materi lain yang lebih paten daripada ijazah? Isu ijazah terus. Udah tahu ijazah SMA yang dipersoalkan itu salah ya kan? Nggak mendapatkan bukti sampai si Bambang Tri itu dipenjara gitu kan? Nah kemudian si Gus Nur juga dipenjara, tapi itu kasusnya lain. Bambang Tri itu kasusnya menuduh Jokowi mencuri ijazahnya Joko Wahyudi ya kan? Nah sementara si Gus Nur itu penistaan agama ya, muhabalah atau apalah begitu. Ya tetapi gimana ya, sekarang udah beredar ya ijazah Jokowi yang asli gitu loh. Walaupun yang mengupload bukan Jokowi, tetap aja dipersoalkan. Hanya gara-gara yang mengupload bukan Jokowi. Emangnya ada bedanya ya? Yang mengupload si A, si B, si C, kalau yang diupload sama ya kan, emang apa bedanya? Aduh nggak ngerti dah saya. Lanjut. Teman-teman pernah mikir nggak, kenapa isu ijazah palsu Jokowi nggak pernah tuntas? Berjumpa lagi bersama Tipa. Kali ini Tipa tetap membahas masalah ijazah Bapak Jokowi. Tipa bertanya, teman-teman pernah mikir nggak, kenapa isu ijazah palsu Jokowi nggak pernah tuntas, padahal sudah dibawa ke pengadilan? Menurut si Tipa, dibilang dibahas di akademisi, viral di media sosial, tapi terus diam. Hilang timbul kata Tipa. Sekarang lagi timbul.
Katanya kenapa? Tipa pun menjawab, karena ini senjata tunda yang disimpan. Menurut Tipa, ya, ini isu ijazah Bapak Jokowi ya adalah senjata tunda yang disimpan, ditahan, dipakai saat timingnya tepat, saat waktunya tepat, kata Tipa. Menurut Tipa, ya, dan siapa yang pegang kartu ini? Dibilang Tipa lagi, bisa jadi Presiden Prabowo. Beliau nggak perlu ribut sekarang, kata Tipa. Beliau nunggu kalau Jokowi cawe-cawe terlalu jauh di pemerintahan sekarang, maka kartu bisa dikeluarin. Welcome to the real politics, kata Tipa. Elit saling sandra, kata Tipa, dengan senjatanya masing-masing yang mereka punya. Rakyat jangan diam aja, jangan jadi penonton, kata Tipa. Tipa, kok bisa kau dapat gelar dokter ya kan, sebengak ini kau. Analisa kau nih ya kan, analisa abal-abal. Kayak orang gak punya pendidikan. Ya, seolah-olah ya kan isu ijazah Pak Jokowi ini ya dipegang sama Pak Prabowo. Sewaktu-waktu kalau Pak Jokowi cawe-cawenya terlalu jauh ya di pemerintahan Pak Prabowo, maka dikeluarin sama Pak Prabowo. Ya Allah, ya Rahman Tipa. Kau memperbodohkan diri kau sendiri, mempermalukan diri kau sendiri. Isu ijazah Pak Jokowi ini hilang timbul karena apa? Kalau ada kasus besar yang perlu ditutup ya, supaya tidak meluas ke seluruh rakyat Indonesia, isu ijazah Pak Jokowi dikeluarkan. Itu dia Tipa. Habis itu nggak mungkin juga Pak Prabowo ya kan menyimpan kartu ya, kartu asnya Pak Jokowi itu ijazah palsu. Kalau seandainya ya ijazah palsu ini yang kalian gaungkan selalu itu benar adanya, 2014, 2019 waktu Pak Jokowi dengan Pak Prabowo jadi rival di Capres, itu pasti sudah dikeluarkan. Atau taruhlah waktu itu belum ada tuntutan. Kan 2022 ini tuntutannya kan. Pasti ya isu ijazah palsu ini pasti dipakai sama si Manis, sama Ganjar waktu pemilu 2024. Kan Tipa? Jadi kalau bengak tuh Tipa, jangan kau pelihara, kau buang. Kok ada orang ya yang pendidikannya tinggi tapi pemikirannya macam orang tak punya pendidikan. Seolah-olah ya kan masalah isu ijazah Pak Jokowi ini itu adalah kartu as yang dipegang Pak Prabowo. Jadi suatu waktu kalau Pak Jokowi cawe-cawein terlalu jauh ya, Pak Prabowo keluarkan. Kan nggak logika. Sementara Bapak Prabowo Subianto ya melanjutkan kinerja yang sudah dibangun Pak Jokowi. Jadi berhentilah masalah isu ijazah palsu ini Tipa. Ya, coba kau dulu berpikiran logika. Kau ini kurasakan udah terganggu jiwa kau. Jadi kusarankan sama kau Tipa, sebaiknya berobatlah kau ke rumah sakit, cek kejiwaan kau. Udah agak rerak aku tengok apa kau ini. Ya Tipa, bikin malu aja si Tipa ini. Yang penting sekarang SD, SMP, dan SMA-nya bagaimana? Dan klien kami bisa memastikan. Mantan pengacara Rizik, ya, biasalah selalu mengangkat isu ijazah palsu Pak Jokowi. Dia bilang, dia menyamakan dengan kasus Nurul Komar almarhum. Kata dia, ya, Nurul Komar aja ditangkap tuh, ditahan. Beda lah Bu, Nurul Komar, ya, itu universitasnya menyatakan bahwasanya dia tidak mendapat gelar di universitas tersebut. Sementara Bapak Joko Widodo, UGM sudah berkali-kali menyatakan, mengklarifikasi bahwasanya seorang Joko Widodo ya kuliah dan menamatkan kuliahnya mendapat gelar insinyur di UGM. Ya udah pasti beda lah kasusnya. Terus ya kan ibu ini
ya, mau mengajak orang untuk ke UGM. Kau aja Bu sama kelompok kau itu, nggak usah ngajak-ngajak orang. Terus katanya dia mau berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Dia nggak mau ketumpat, dia cuma minta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Memangnya kau siapa? Kepentingannya apa? Mau menyuruh Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya? Kau yang menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu, kau lah yang membuktikannya. Aneh kalian ini. Bukannya udah kau tuntut tuh di pengadilan berulang-ulang, tapi kau tak punya bukti. Makanya ditolak sama pengadilan. Kata ibu ini juga, ya, dia dan Egy itu menuntut ijazah palsu Pak Jokowi itu SD, SMP, SMA. Oh alah, kalian ini pengangguran banyak acara ya kan? Otak tak ada. Kalau kau mau nengok ijazah Pak Jokowi SD, SMP, SMA, kan sekolah Pak Jokowi SD, SMP, SMA-nya masih ada di Solo. Datanglah kau ke Solo, ke sekolahnya. Ataupun kau gak usah jauh-jauh ke Solo, kau googling aja. Udah keluar lah ijazah Pak Jokowi. Tamatnya tahun berapa, nomor ijazahnya ada, nomor induknya ada. Lagipun gak mungkin Joko Widodo bisa menjabat wali kota 2 periode, jadi gubernur, jadi presiden 2 periode kalau ijazahnya palsu. Yang palsu tuh kalian semua. Kenapa isu ijazah Pak Jokowi ini lagi digaungkan sekarang? Pertama, Hasto ditangkap. Yang kedua, mega korupsi di Pertamina dibongkar. Kan kasusnya sekarang senyap-senyap aja. Karena bermunculanlah orang-orang ini yang membawa isu ijazah Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi isunya itu kan, karena rakyat Indonesia kan banyak mencintai Pak Jokowi. Jadi isu yang paling baik itu isu Pak Jokowi. Udahlah itu Bu, ya kan, jilbab kau 6 meter. Ya, tapi hati kau tuh dipenuhi dengan kebencian. Inilah kalau berguru sama Habib Mesum. Ya kayak gini jadinya. Cukuplah membodoh-bodohi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia ini pun pintar. Anak TK pun tahu, nggak mungkin Pak Jokowi ijazahnya palsu. Udah pernah jadi wali kota, gubernur, presiden. Ya, maksud ibu ini kalau seandainya ijazah Pak Jokowi itu palsu, ya, otomatis kebijakan Pak Jokowi yang 10 tahun menjadi presiden itu batal. Yang diuntungkan siapa? Ya koruptor. Enggak Bu? Karena Anda pendukungnya. Kata dia kan utang-utang itu otomatis kan nanti dilimpahkan ke Pak Jokowi. Bu, kau tuh jangan berbicara masalah utang aja. Kalau kau berbicara masalah utang di Indonesia ini, kau juga harus berbicara masalah aset. Ya kan Bu? Lagipun utang Pak Jokowi itu ya bukan dikorupsi Pak Jokowi, tapi dibangunkan ya untuk negara Republik Indonesia ini biar maju. Besok kau bilang jangan rakyat suruh bayar ya dengan cara membayar pajak. Ya kalau kau nggak mau bayar pajak, cabut aja kau dari Indonesia ini. Penyakit hati itu kau buang lah. Ya pakaian agamis, hati iblis. Tiap hari yang kau bicarakan adalah Jokowi. Kenapa? Sakit kali hati kau dibubarkan HTI sama FPI. Jadi nggak jadi pengacara Rizik lagi kau. Buat seluruh rakyat Indonesia, jangan percaya sama orang-orang seperti ini. Kalau Anda tidak yakin ijazah Pak Jokowi, coba Anda googling. Di situ sudah tertera ya, ijazah SD Pak Jokowi itu ada nomornya sekalian. Dan sekarang juga senang ya, coba aja cek. Sekarang zaman udah gampang. Jadi tidak lagi mudah kita ini untuk dibodoh-bodohi oleh orang-orang seperti ini yang mementingkan diri sendiri dan kelompok yang menyuruhnya. Ya, barusan kita saksikan ya 2 video yang saya sajikan secara berurutan ya, yang dibuat oleh Ibu Yohana ya, Stitch yang dibuat oleh Ibu Yohana. Yang pertama tadi men-stitch Dokter Mangkrak ya, yang beberapa waktu lalu mengaku dirinya bergelar doktor, tetapi oleh pihak universitas melalui Ketua Ikatan Alumni ya menolak ya, mengklarifikasi dan menolak bahwa pihak universitas pernah mengeluarkan ijazah S3 untuk yang bersangkutan. Ada kemudian Ibu Yohana tadi bilang ya kan, lucu kali kau.
Ngomong kayak ngalor ngidul macam orang cerdas, tapi seperti anak SD, ya kan? Iya, seperti yang saya sampaikan pada konten-konten sebelumnya. Mungkin bagi para sudrun dan sudrunwati, apa yang disampaikan oleh si Dokter Mangkrak itu masuk akal dan bisa mempengaruhi psikologi mereka dan menganggap bahwa apa yang dia katakan benar. Tetapi bagi orang yang punya otak ya, yang punya otak, menggunakan otaknya dan sedikit berpikir saja secara logis, ya mereka akan ketawa gitu loh. Karena akan kelihatan sekali si Dokter Mangkrak itu sedang berhalusinasi atau mungkin dalam pengaruh kecubung nih. Jadi sedang mabuk. Oke teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang seorang pengamat politik dunia maya, yaitu Simon John ya, yang menyebut bahwa golongan penuduh ijazah palsu adalah golongan pembohong alias pendusta kelas kakap ya. Ya kalau menurut saya sih bukan sekadar pendusta tetapi juga dungu ya. Saya teringat dengan teori kuda mati ya, alias dead horse theory kalau tidak salah. Jadi seseorang yang sudah tahu kudanya mati tetapi mereka justru sibuk memikirkan untuk mengganti pelana kuda ya, mengganti sepatu kuda yang baru, memandikan kuda ya, mencoba memilih pelatih kuda dan lain-lain agar kudanya tetap keren dan selalu juara. Karena mereka berhalusinasi kudanya itu masih hidup ya. Dan itu menurut saya sama dengan golongan si sudrun ya. Mereka mengira ijazah Jokowi itu palsu sehingga mereka setiap hari berusaha mencari kejanggalan-kejanggalan baru dan mereka menganggap kejanggalan itu mutlak ya, fakta, sehingga mereka semakin yakin ijazahnya Jokowi adalah palsu. Ya itu menurut saya adalah teori kuda mati. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.